Baik, monggo. Ada yang ingin disampaikan? Ustaz, saya Ustaz. Oke. Pak Nugroho. Mas Andi. Ya, Mas Andi nih. Saya Nugrawanto, Ustaz. Pak Nugroho Wanto. Ya. Saya mau tanya Ustaz, kalau untuk menghilangkan rasa gredeg sebelum kita berbicara tampil di muka itu bagaimana Ustaz? Salah satu yang lebih tepat. Menghilangkan gredeg. Ya. Langsung ya Pak David ya. Ya. Awal sebelum kita tampil. Ya. Jadi sama keringetan itu jadi satu biasanya. Betul. Jadi Pak Nugrahanto ini pertanyaan realistis saja. Jadi setiap orang umumnya kita yang belum berpengalaman dihampiri pengalaman ini ya, gredeg terus sama gemeter. Bahkan saya itu gemeternya Pak, kaki itu nemen Pak sampai tek gitu Pak. Nah itu saya sadari kelemahan saya itu. Saya waktu sanawiyah itu memang saya ini nggak bisa bicara di depan umum, selalu begitu, nervous. Nah, tapi saya punya tekad ini harus hilang ini, nggak bisa gini terus ini nggak harus hilang. Nah, jadi akhirnya apa? Biasanya Pak, kita identifikasi mengapa kita gredeg, takut kan ya? Takut. Apa yang ditakutkan? Itu kita cari dulu, apa yang ditakutkan? Nah, kalau yang ditakutkan itu adalah karena adanya tokoh-tokoh, ya itu Pak, saya punya teknis belajar melihat orang yang orang itu akhirnya nggak kelihatan wajahnya. Tapi saya mandang ke dirinya. Jadi saya misalnya di hadapan orang saya mandang orang ini, saya nggak tahu itu saya dapatkan begitu saja. Saya fokuskan mata saya sampai orang itu nggak kelihatan, gelapul. Jadi akhirnya saya nggak grogi meskipun di situ tuh ada guru saya, ada kiai saya, gitu nggak grogi. Ya, tapi pandangan itu ke mereka. Nah, coba Bapak Ibu mungkin ada yang bisa begitu. Saya bisa. Ya, saya melihat orang gini terus kemudian saya fokuskan ya mata saya tetap pupil saya ke arah yang bersangkutan tapi kabur. Itu bisa. Ya. Nah, atau kalau nggak bisa begitu, anggap aja ini sulit. Kalau anggap aja ini nggak ada orang besar yang membuat kita grogi, itu sulit. Faktanya memang orangnya di situ. Nah, yang kedua, ketakutan kedua itu takut salah menyampaikan materi. Artinya ini penguasaan materi. Jadi kalau ketakutan itu hilang, gredeg itu hilang, keringatannya juga hilang. Nah, maka ini waktu saya dulu Pak belajar itu, saya harus hafal semua yang saya katakan. Gitu. Saya hafalkan dulu semua yang saya katakan itu. Hafal pokoknya. Saya 2 lembar, saya hafalkan semua kata koma titik itu saya hafalkan gitu. Ya. Nah kelemahannya begitu diberi oleh Allah lupa di tengah itu yang tambah gredeg gitu ya. Begitu lupa di tengah-tengah wah tambah gredeg gitu ya. Nah sekarang nggak perlu hafal Pak. Kalau menurut saya ya bikin pointer saja. Jadi setelah hafal semua pointernya di bawah, dipegang saja. Jangan malu kita membuat catatan kecil. Ya. Itu siapa? SBY itu melakukan seperti itu. Ya. SBY melakukan seperti itu. Daripada kita nggak bawa apa-apa, terus ngomong lancar, tapi nggak berbobot omongannya, nggak ada isinya, emang. Ya. Nah, jadi jangan malu membawa catatan. Apalagi kita pemula. Ya. Kalau kita pemula nggak mau bawa catatan itu namanya sombong. Ya, orang sombong itu nanti nggak dikasih karunia sama Allah nanti. Nggak apa-apa, bawa catatan, tapi catatannya pointernya. Kenapa saya sarankan pointernya? Kalau catatannya itu tulisan lengkapnya, kita nanti tergoda baca. Nah, kalau sudah tergoda baca, nggak menarik bagi pendengar. Ya, nggak apa-apa. Awal-awal kita bawa catatan pointer, tapi sebelumnya kita sudah hafal. Jadi, kebanyakan kita gredeg dan takut itu karena takut nggak menguasai materi. Ya. Takut nggak ngisi materi. Nah, oleh karenanya hafalkan aja nggak apa-apa. Saya dulu ngapalin Pak. Masalah iman, saya hafalin tuh iman tuh. Ya sehingga waktu khutbah ya kemana-mana ya iman itu aja kita khutbahkan. Gitu. Nah nanti sudah khutbah di 5 masjid itu sudah kira-kira hafal di luar kepala. Tema lain, saya bawa catatan dulu, bikin catatan. Nanti di masjid kedua sudah mulai catatannya nggak begitu dipakai. Masjid ketiga, masjid kelima sudah nggak dipakai lagi. Nah, tapi sudah ada memori di sini. Ya. Jadi
umumnya kita ndredeg itu bukan karena grogi karena ada tokoh, saya yakin dah. Yang paling dominan itu adalah ndredeg karena nggak menguasai materi. Nah, itu silakan caranya dihafalin, tapi jangan kemudian tidak membawa apa-apa dulu sama sekali, bertahap aja ya. Bertahap bawa catatan pointer. Nah, kira-kira begitu. Kalaupun bawa pointer masih ragu-ragu, bawa catatan lengkap nggak apa-apa, tapi dikasih tanda-tanda, misalnya oh ini poin ini, kelompok ini, poin ini. Jadi tidak harus selalu membaca semua. Ya. Nah, kalau khutbah pastikan bawa saja kalau memang kita belum ahli khutbah tanpa baca. Bahkan khutbah pun di sementara masjid yang takmirnya punya keyakinan bahwa khotib itu harus membaca, itu malah nggak mantap kalau khotibnya nggak baca teks. Ya, karena ada sebagian jamaah kita atau umat ini menganggap ya khutbah harus baca gitu. Nah, sehingga saya kalau khutbah meskipun saya materinya sudah hafal ya pura-pura baca aja gitu. Ya, pura-pura baca saja gitu. Ya. Nah, begitu. Kalau khutbah bahkan itu bukan aib kita bawa catatan. Ya, bukan aib. Ya. Demikian insyaallah Ustaz Nugrohawanto. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Jabir. Terima kasih pertanyaan dari Pak Nugrohawanto. Jadi tadi ada beberapa yang resen juga, tapi sebelumnya tadi kita sampaikan ya. Saya ini dulu juga orang yang sangat pemalu. Pemalu karena memang dari banyak hal ya, karena dulu saya itu sampai sekarang juga masih sama, maksudnya kuwecil. Saya itu dulu kuwecil. Faktor kecil tubuh saya itu membuat saya tidak pede. Gitu ya. Membuat saya tidak pede sehingga banyak mempengaruhi banyak hal. Walaupun orang menilai nun ngapunten memang sawangannya kayak wong pinter, sawangannya tapi apa namanya banyak yang kemudian membuat saya tidak pede. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama kali saya pengen nambahi satu saja selain beberapa yang disampaikan Pak David. Doa itu penting untuk menenangkan hati. Jadi saya pernah itu zaman dulu di Baitul Mutakin ya. Pertama kali mau ngimami tarawih karena saya kebetulan Ustadz TPA gitu ya, di jadwal saat khutbah sama tarawih. Itu ketika melihat audiennya itu ada 300 orang itu deruwet. Tapi satu hal ya, kemudian begitu terlalui satu saja sudah, insya Allah sudah. Salah satu yang memang saya tekankan adalah berdoa. Selain memang menyiapkan materi sebaik mungkin sebagaimana disampaikan oleh Pak Jabir. Kalau saya walaupun sekarang ini tetap khutbah pun itu masih tetap memakai catatan, tapi itu tadi hanya poin-poin. Termasuk salah satunya jika ada hadis atau ayat yang tidak benar-benar hafal, saya tulis. Ya, hadis atau ayat yang tidak benar-benar hafal, ya, itu saya tulis misalnya. Bahkan sampai kalau khutbah dulu awal-awal itu barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum, itu saya tulis itu dulu. Tapi lama-lama kalau sering dibaca ya hafal-hafal dengan sendirinya kan begitu. Nah, itu salah satu contoh untuk biasanya memang ketika kita punya kerpean kecil itu membuat hati tenang gitu ya. Tenang. Jadi nanti insya Allah kalau kadang kan kita sering ya ngeblank di tengah itu. Wes enak ngomong gini, ngeblank loh, tiba-tiba blank. Lihat catatan, ingat lagi nanti insya Allah. Itu salah satu pentingnya memiliki catatan. Monggo yang lain mungkin kalau ada tadi disampaikan yang mau bertanya, yang tadi raisen ada Mas Andi. Monggo Mas Andi. Ya, Zat, ini mau tanya masalah materi yang disampaikan untuk di depan umum, terutama yang di depan umum yang biasanya ada anak kecil dan orang tua, dan itu gimana cara menguasainya, karena yang disampaikan kan harus bisa tersampaikan untuk yang besar juga yang kecil. Kalau yang besar aja, yang kecil nanti biasanya rame gitu. Nah, terus yang kedua itu kalau untuk menarik perhatian biasanya di depan anak kecil, yang banyak anak kecil itu gimana caranya? Dan yang terakhir, pada waktu khutbah Jumat biasanya banyak juga orang besar dan anak-anak dewasa juga yang kecil biasanya itu banyak yang bicara. Jadi karena kalau biasanya para jamaah untuk menegur itu kan tidak boleh ya. Nah, itu gimana caranya untuk mengatasi para jamaah yang biasanya banyak yang ribut dan ngomong sendiri.
termasuk yang besar-besar biasanya ada yang tidak menyadarinya gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Andi. Jadi pertanyaannya kalau boleh disimpulkan, ini audiennya heterogen, Ustaz. Bagaimana kemudian bisa kemasan materi yang bisa untuk semuanya agar menarik gitu ya, menarik yang termasuk khotbah Jumat tadi kan ada yang ada yang bicara, berarti kalau bicara itu berarti ada sesuatu yang tidak menarik itu. Ada indikasi tidak menarik itu. Monggo Pak Jabir. Ya, jadi kalau pertanyaan seperti itu berarti panitianya itu salah mengemas acara. Kalau pesertanya heterogen itu. Kalau pesertanya heterogen dari sisi materi, maka akan kesulitan menyampaikan. Nah, makanya kalau materi peserta heterogen ya jangan menyampaikan pesan yang terlalu serius gitu. Contohnya apa contohnya? Contohnya misalnya apa? Kemantenan kan heterogen itu ya. Heterogen. Ya materinya jangan serius-serius amat, materinya ya menghibur saja gitu. Sehingga kita tidak kesulitan menghadapi audien. Jadi memang audien yang heterogen itu membuat kesulitan menyampaikan materi kalau materi itu nggak bisa untuk semua kalangan. Ya, jadi itu Pak Andi yang pertama ya. Jadi kita tidak harus memaksakan diri menyampaikan sebuah materi yang audiennya heterogen nggak bisa gitu. Ya. Nah, jadi saya beberapa kali pernah begitu suruh nyampaikan materi A. Tapi ini pesannya begini ya, akhirnya saya rubah temanya gitu ya. Ya. Temanya kira-kira ini sebenarnya tujuannya apa panitia membuat acara ini gitu. Ya temanya hanya reuni aja Pak gitu. Ya guyon-guyon aja gitu. Ya, sehingga temanya yang ringan yang bisa diikuti oleh semua. Jadi pastikan ya materi itu sesuai audien. Kalau materi itu tidak sesuai audien, maka audien sedikit pun itu kita akan kesulitan. Mereka nggak perhatian. Nah, apalagi audien yang heterogen ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi tentang khutbah atau ceramah yang orang nggak mendengarkan, ya itu tadi. Mengapa kita bikin pelatihan ini? Itu supaya orang mendengarkan ceramah atau pidato kita atau khutbah kita itu. Nah, berarti nggak menarik, kata Pak Ananta tadi. Nah, untuk khutbah supaya menarik, ya dulu saya awal-awal juga nggak begitu perhatian, tapi setelah saya perhatikan itu, memang ini penting. Mengapa Rasulullah mengajari khutbahnya itu pendek? Ya khutbah itu jangan panjang-panjang. Ya. Jangan panjang-panjang. Ya, pertama tadi kita khutbahnya harus menarik, mulai dari sisi penampilan, awal pembukaan, isi materinya dan cara penyampaiannya itu harus menarik. Insya Allah mengurangi orang tidak perhatian. Ya, mengurangi orang yang tidak perhatian. Nah, lalu kemudian di samping itu, ya jangan panjang-panjang. Karakter khutbah itu pendek. Karakter khutbah Jumat itu harus pendek. Nah, kalau kita begitu agak panjang, orang sudah gerutu itu, ya. Orang sudah gerutu. Kenapa? Karena mereka semuanya punya aktivitas yang masih harus dilanjutkan. Ya. Nah, sehingga harus pendek. Ya. Nah, kalau masalah yang ramai itu, ya tentunya takmir masjid harus mengingatkan sebelumnya. Kalau sudah menarik cara penyampaian dan materi khutbahnya disampaikan tidak terlalu panjang atau pendek, saya yakin itu orang akan mengikuti. Kalau sudah begitu orang masih tidak mengikuti, ya ini memang ini bagian dari setan ini. Ya datang ke masjid itu menggoda orang gitu ya, bukan untuk ibadah gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab mungkin. Oke, matur nuwun Pak Jabir, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Adi. Jadi memang di kampung saya ini ada masjid ya, itu memang nggak tahu ya apa namanya, hanya anak-anaknya saja yang rame gitu ya. Tidak ada anunya, tidak ada. Kalau di masjid ya pernah dulu saya di Baitul Mutakin ke Putih itu ada petugas khusus yang memang mengamankan anak-anak. Lah ini enggak, ini anak-anak tadi pas tadi ruame nih, masya Allah. Itu status yang berbeda itu, kasus yang berbeda. Bapak-bapaknya semuanya memperhatikan, tapi anaknya ruame di belakang gitu ya. Baik, jadi semoga bisa menjawab ya. Kemudian nanti ada dua penanya lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz mau menanyakan ini, apakah setiap dari teknik dalam berpidato ataupun ceramah adakah rumus-rumus tersendiri untuk cara penyampaian ke halayak di
depan kita ataupun yang lainnya seperti itu. Soalnya kan kebanyakan tadi sudah disampaikan rata-rata untuk si penceramah sendiri biasanya nervous ataupun gugup dalam menghadapi di depan kita. Itu sudah dibahas. Sekarang saya tanyakan apakah ada rumus tersendiri dari dalam teknik berpidato ataupun berceramah. Gitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi dari Pak Eko. Memang kok ada rumusnya Pak Jabir ya. Ya. Bukan hanya mengatasi nervous saja ya. Ya. Kalau nervous kan tadi sudah ada kurang lebih ya. Kalau yang rumus sebenarnya tadi sebagian sudah kita angkat ya di depan ya. Jadi rumusnya misalnya begini, kalau saya untuk bisa ya sebenarnya ini maunya saya awali dan praktek dulu, tapi kayaknya prakteknya nggak cukup ya waktu ini. Jadi gini, Bapak Ibu, untuk supaya materi kita ini ya kita menguasai betul dan cara menyampaikannya mudah, orang yang mendengarkan juga akan menerima dengan baik itu. Ya, saya sering menggunakan trik mencontoh Allah dan Rasul, gaya Allah dan Rasulullah menyampaikan pesan. Apa itu? Pesan itu jangan pernah ya, ide pentingnya itu poinnya lebih dari 3 sampai 5. 5 itu sudah kebanyakan. Ya. Makanya kan coba baca itu di hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'an itu kan salatun muhlikatun, 3 perkara yang membuat kalian hancur. Ya. Kemudian salatun munjiyatun, 3 perkara yang membuat kalian bahagia, gitu ya. Kemudian taraktu fikum amra ini, 2 perkara yang aku tinggalkan pada kalian ya. Jadi poinnya itu nggak banyak. Nah, kalau jenengan ini, kalau kita ini, ya saya dan jenengan ini mau ceramah, poinnya banyak. Itu PR-nya pertama menguasai materi itu susah, gitu. Nah, mengatur cara menyampaikannya dalam waktu yang terbatas itu juga susah. Ya. Nah, ini persoalan juga. Ya. Nah, maka saya selama ini selalu berusaha membuat materi-materi saya yang sifatnya pidato dan ceramah, kecuali yang training ya. Kalau training kan lain ya. Nah, yang ceramah pidato itu antara 3 sampai 5. 5 itu sudah kebanyakan. Ya, dan kalau 2 sampai 3 itu mudah kita ngapalnya. Sehingga menyampaikannya juga tanpa harus ada tag. 1, 2, 3 nih kan. Tapi kalau sudah 5, begitu 4 itu agak lupa sudah. 5 dari apalagi 7, waduh. Ya, nah itu trik-triknya, poinnya jangan banyak. Ya. Poinnya jangan banyak. Saya rekomendasikan 2 sampai 3 saja. Kalaupun harus banyak, maksimum 5. Nah, itu mudah dihafal. Ya, kalau saya secara pribadi 5 aja sulit menghafal saya, karena saya harus merangkai dengan penjelasan yang ingin merayu pendengar supaya menerima ide saya, ide kita ini, yang 5 poin itu. Nah, kalau 3 itu enak. 3. Ya, sama di Al-Qur'an juga gitu kan. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi a'dhamu darajatin indallah. Ya, ada orang yang mendapat derajat paling mulia di sisi Allah. Itu 3 poinnya. Alladzina amanu, orang yang beriman, wa hajaru dan berhijrah, wa jahadu dan berjuang. 3. Ya. Jadi pakai aja triknya itu. Jangan banyak-banyak poin. Ya, banyak-banyak poin nanti ya. Nah, kira-kira begitu salah satu di antaranya. Allah alam bisa. Baik, terima kasih Pak Jabir. Pak Eko, ada yang ditambahkan mungkin? Jadi salah satu di antara yang bisa kita lakukan adalah membuat poin ide yang kita mau sampaikan itu jangan terlalu banyak poinnya. Nah, agar nanti juga penguasaan materi juga akan lebih mudah, penyampaiannya juga insya Allah juga lebih mudah. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kadang terjangkit penyakit ini Ustaz, susah mengakhiri apa ya? Kalau kita udah ngomong tuh susah berhentinya gitu Ustaz. Ya. Nah itu. Ya. Mohon resepnya biar sembuh. Itu saja. Baik. Jadi ini kalau ini sebaliknya, ini udah kulino ngomong, mandek-mandek ini. Kadang cuman dikhawatirkan nggak mandek-mandek itu, ya itu tadi orang menjadi jenuh, jadi kok bulat atau bulat, ada mari-mari. Monggo Pak Jai. Ya, jadi ada orang yang
kurang perhatian cara memulai, akhirnya nggak menarik pidatonya. Ada juga orang yang kurang perhatian cara mengakhiri. Jadi ada di modul pelatihan kami itu ada minimal 10 modul. Dan satu modulnya itu adalah bagaimana mengakhiri ceramah dan pidato. Ya. Nah itu kalau disampaikan di training itu 2 jam sendiri sama prakteknya. Ada yang begini, ada yang cerita begini kan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan. Gitu. Tapi untuk, ya itu jadi balik lagi ke depan. Gitu. Nah jadi kita harus punya skenario. Ya, skenario pertama membukanya apa, isinya apa, lalu kemudian puncak peaknya di mana, lalu harus berakhir. Nah kalau saya punya skenario, puncaknya itu di akhir. Ya. Puncaknya di akhir. Nah, di awal tadi orang kadang-kadang merasa melihat puncaknya di awal. Enggak, itu hanya open mind saja. Open mind membuka orang supaya setuju bahwa yang saya sampaikan ini penting. Karena percuma kalau saya ngomong dari awal sampai akhir orang ini nggak menganggap penting. Gitu ya. Makanya saya selalu mengajak merubah mindset, merubah hati, ya itu open mind. Nah, saya selalu cenderung membuat skenario pidato atau ceramah itu puncaknya di akhir. Jadi begitu puncak selesai. Nah, tapi kalau kita ini nggak punya skenario, sampai di puncak mestinya berakhir, bulat lagi. Orang akhirnya nggak terbawa bahwa klimaks kita itu di akhir tadi. Karena apa? Karena kita masih membalik lagi ke awal lagi pembicaraan gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan gimana tekniknya, bikin skenario-nya. Kita harus punya skenario. Ya. Nggak harus peaknya di akhir. Ada orang yang sukanya peaknya di tengah, puncaknya di tengah. Di akhir itu kemudian kita merayu untuk kemudian supaya mereka ya menindaklanjuti materi kita, lalu kita salam. Nah kalau nggak ada skenario ya memang gitu, nanti bulat nanti gitu. Ya. Bikin skenario-nya. Ya, kalau triknya saya selama ini seperti itu. Waktunya berakhir, ya berakhir, jangan kembali ke depan gitu. Itu melanggar skenario. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Demikian Bu Tenti ya. Jadi ada skenario yang harus kita patuhi sendiri. Skenario kita buat ya harus kita patuhi skenario. Nah di modul training itu, di modul itu Pak Ananto ya skenario itu yang kita bahas sehingga banyak diskusinya gitu. Ini ada usulan nih dari siapa tadi Pak Sinten mau untuk bagaimana offline. Nah ini sebenarnya menarik sekali ya kalau offline ini bisa langsung praktek, langsung bicara di depan. Baik, Insya Allah nanti kalau sudah pandemi ini segera bisa terkondisikan sehingga kita bisa sama-sama offline nanti. Terkadang kita itu sudah betul ya dengan poin-poin, tapi untuk penjabaran itu kadang yang kita kesulitan, kurang banyak atau mana gitu. Jadi mohon cara-cara agar kita bisa untuk penjabaran jelas. Oke, matur nuwun Pak Ridwan. Jadi pertanyaannya mungkin kita sudah membuat PowerPoint, tapi kadang kita membuat powernya, ya poinnya kadang lali caranya menjelaskan. Ya ini problem yang umum ini, ya. Jadi biasanya gitu. Memang ini kalau saya sih jawabannya simpel. Persiapannya memang harus matang. Monggo Pak Jabir. Yeah. Ya, jadi biasanya gitu ya. Kita kalau jam terbangnya kurang itu tidak selancar orang yang jam terbangnya panjang untuk memberikan paparan. Jadi gini, trik pertama itu ya jam kita harus banyak, jam terbang kita. Kenapa? Karena ketika kita bercerita di satu tempat dan di tempat lain itu menjadi referensi dan sudah ada di sini semua gitu. Suatu saat kita bisa angkat cerita kita di tempat sana, tempat di sana gitu ya. Nah, itu jam terbang. Nah, tapi karena kita ini memang baru mulai, berarti memang belum punya jam terbang. Ya, berarti kita harus siapkan. Kita harus siapkan, karena nggak bisa improvisasi. Kalau orang bisa improvisasi, kenapa orang bisa improvisasi? Punya referensi banyak. Kalau dia nggak banyak membaca, dia banyak mendapatkan cerita, atau dia pernah banyak mengalami. Ya, jadi itu referensinya banyak. Nah, kalau kita ingin punya kemampuan menjabarkan sesuatu, bukan menjabirkan ya, menjabarkan.
itu ya kita harus punya banyak referensi. Ya, nah karena kita ini pengalaman belum banyak, terus cerita dari orang lain juga belum banyak, ya kita harus siapkan referensi itu dengan cara membaca. Ya, baca, lalu kemudian kita tangkap intisarinya, nanti kita ceritakan. Nah, jadi kalau kita ingin khutbah itu atau pidato, ya itu memang yang menarik. Kalau dalam konteks keagamaan itu setelah pembukaan itu adalah menyampaikan idenya, dan ide itu ada 3. Pertama itu adalah kalau ide tentang keagamaan kan nilai keagamaannya apa? Diambil dari Al-Quran dan hadisnya. Itu harus muncul Al-Quran dan hadisnya kalau keagamaan. Kalau enggak ya apa istilahnya, wah enggak tajam ini, enggak ada Qurannya, enggak ada hadisnya. Keagamaan itu ya sumbernya itu. Maka kita harus siapkan Al-Qurannya, ayatnya apa. Kalau enggak ada ya hadisnya, hadis apa, riwayat siapa. Ya. Itu disiapkan. Kalau nggak hafal ya ditulis saja, nggak apa-apa. Nah, lalu dijabarkan itu, kalau menjabarkan antara Quran dan hadis, ya melihat tafsirnya. Tafsir Al-Qurannya, kita punya referensi apa, baca dulu, dimengerti, itu yang kita jelaskan. Ya, bisa beragam tafsir itu. Nah, saya kasih trik Bapak Ibu, untuk Al-Quran nanti ada, ini biasanya saya kasihkannya ya waktu follow up nanti, gitu ya. Itu kita ada sebuah web yang kita klik saja ayat tertentu, nanti kita akan lihat tafsirnya menurut buku tafsir ini apa, tafsir menurut buku tafsir ini apa. Nah, kita lihat tuh, itu referensi kita. Nah, yang pas yang mana pakai itu. Ya, jadi nggak perlu beli buku tafsir macam-macam. Dan nggak perlu software macam-macam. Buka aja web itu. Nah, sehingga kita tahu referensinya. Nah, jadi ayat, hadis. Setelah itu apa? Cerita. Lebih menarik ada cerita sahabat atau cerita ulama salaf, tabi'in, dan seterusnya. Ya, cari ceritanya. Ya. Bisa di buku atau di googling lah. Sekarang ada googling, tapi jangan sampai dapat cerita yang cerita bohong ya. Harus dicek dulu. Ya. Nah, yang menarik itu orang ceritanya Nabi siapapun. Yang kedua adalah ceritanya para sahabat. Tema itu. Yang ketiga itu adalah ceritanya salafus saleh, tabiin kan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cerita masyarakat, entah cerita orang sukses atau orang tidak sukses. Ya. Nah, tapi ceritanya bukan cerita bohong. Ya. Itu menarik. Ya. Nah, sehingga kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa memiliki kemampuan menjabarkan? Ya, syaratnya punya referensi yang banyak. Nah, referensi itu bisa didapat dari mendengar ceramah banyak orang, mendengar pengajian, mengikuti pengajian banyak, ya, membaca banyak, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal disampaikan tadi, intinya memang harus memperbanyak referensi ya, bisa membaca dari orang lain. Kalau tadi terkait dengan keagamaan yang harus ada dalilnya, baik dari Quran atau hadis. Ada cerita-cerita. Ya, kita sampai gede juga masih sering mendengar cerita. Memang Al-Quran isinya berapa? 2/3 tadi. Isinya cerita-cerita karena memang karakter fitrah kita tuh senang dicerita nih. Oke, monggo Bu Im, masih ada waktu 5 menitan, monggo. Nggih, cepet-cepet nggih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya ada kalau pas menyampaikan materi itu yang pertama kesulitannya. Kalau ada pertanyaan di luar tema pertama, bagaimana mengendalikan itu. Terus yang kedua, sudah saya bikin poin-poinnya, kan itu ada uraiannya gitu. Setelah menguraikan, saya kembali lagi ke awal itu nggak bisa. Bablas kayak ibu tadi, banyak ngomong, banyak penjelasan, terus mau balik itu nggak, lupa jalan. Iya, jadi tadi saya itu menjelaskan ini tuh sebenarnya di poin mana. Jadi mau balik untuk berikutnya, poin berikutnya itu lupa jalannya. Ya. Nah, itu gimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Im, jadi ini pertanyaannya sering mungkin
pertanyaan-pertanyaan di luar tema yang tidak kita kuasai mungkin ya, karena memang saat ini menyampaikan materi ya kita belajarnya tema itu. Kemudian yang kedua adalah kadang saat menyampaikan itu pengen balik. Bagaimana yang kita sampaikan di awal? Lali awalnya mau apa ya? Emang nggak Pak Jamil? Ya, jadi pertama kita harus membangun mindset ya, bahwa ketika kita pidato ceramah itu bukan berarti kita yang adalah orang yang paling tahu di dalam forum itu di antara audiens. Ya, jadi triknya ya pertama itu kita sadarkan diri kita bahwa kita ini bukan orang paling tahu, sehingga artinya apa? Kalau ada pertanyaan yang kita bangun, saya biasanya begitu, mengurangi beban itu. Kalau saya bangun persepsi bahwa kalau ada pertanyaan tidak harus saya yang jawab. Ya, karena di forum itu bukanlah satu-satunya orang, saya ini satu-satunya orang yang paling tahu. Nah, sehingga kalau itu sudah kita bangun, lalu kita komunikasikan ke mereka, ya, bisa di awal, bisa pada saat ada pertanyaan, atau bisa di akhir, gitu. Ya, bahwa diskusi kita mungkin bisa terselesaikan di forum ini, ya. Tapi bisa juga tidak, nanti kita selesaikan dengan konsultasi kepada yang ahlinya, kan gitu. Nah, yang kedua adalah diskusi kita ini ya mungkin bisa kita selesaikan di forum ini, tapi bukan juga tidak harus saya selalu yang menjawab gitu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ada yang lebih berpengalaman, lebih paham, monggo nanti kita berbagi. Nah, mindset itu harus kita bangun di diri kita dulu supaya kita tidak terbebani setiap pertanyaan kita langsung jawab. Ya. Tapi kalau mindset kita ini saya adalah penceramah dan saya harus menyelesaikan semua pertanyaan yang muncul di sini, ya itu akhirnya kita akan terperangkap pada setiap pertanyaan harus kita jawab. Nah, padahal belum tentu kita siapkan. Nah, yang kedua, kita sampaikan pada saat kita memang saatnya kita harus menjawab, ya kan biasanya kita lempar-lempar, terus pada akhirnya tetap saja kita harus menjawab. Nah, itu ketika memang kita betul nggak kompeten di situ, kita sampaikan ke audiens, nggak perlu malu. Ya, untuk bab ini saya belum begitu paham, sehingga saya minta izin untuk diberi waktu untuk berkomunikasi kepada ustadz atau orang yang lebih ahli, lebih kompeten. Dan mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bertemu lagi mendiskusikan masalah ini. Gitu. Nah, karena kalau kita langsung menolak, oh ini di luar tema ya, begitu, nggak menarik juga bagi pendengar. Lah kalau gitu ngapain saya kesini gitu? Wah, semuanya harus sesuai tema kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, senyampang yang sudah bisa kita respon meskipun tidak sesuai tema. Tapi perlu kita ingatkan juga ya, ini mohon maaf ini di luar tema, tapi ya nggak ada salahnya kita diskusikan. Nah, itu untuk mengingatkan bahwa jangan banyak-banyak yang keluar tema seperti ini gitu. Ya. Nah, begitu. Nah, terus kemudian yang kedua yang tadi tidak bisa balik, nggak tahu jalan. Itu kalau trik saya ya tanya kepada audiens. Saya bukan berarti saya nggak pernah ngalami ya, sering juga gitu. Begitu memberikan penjelasan panjang lebar, lupa alur utama gitu. Nah, saya tanya, saya tadi sampai mana ya gitu ya. Nah, tapi sambil santai saja gitu. Mereka juga sadar bahwa mereka sendiri juga mengalami begitu, sering gitu. Ngomong terus kemudian lupa sampai mana gitu. Nah, mereka yang ngasih tahu kita, gitu. Nah, biasanya begitu. Kalau kita nggak tanya, ya nggak tahu kita sampai mana. Nah, jangan malu, tanya aja. Saya tadi sampai mana ya? Kok sampai jelatur ke sini gitu ya? Nah, itu mereka pasti ketawa. Iya Pak, jelatur Pak. Nah, gitu. Tanya ke peserta sampai di mana. Nah, yang terakhir, kita harus konsisten pada skenario tadi itu. Skenario harus kita bikin, dan skenario itu untuk kita, bukan untuk pendengar. Ya, jangan lupa, ya kita harus kembali ke skenario terus begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian Bu Iim, jadi disampaikan secara jelas ya. Jadi memang tidak mungkin kita menguasai banyak materi, ya. Mungkin misalnya menyampaikan kita itu bukan pakar syariah, ditanya tentang ekonomi syariah ya. Jadi harus bertanyanya nanti dipending dulu. Oke, nanti kita tahu sampaikan yang kita tahu, tapi akan lebih baik kalau kita bertanya pada ahlinya, nanti kita sampaikan di forum yang akan datang. Misalnya biasanya kalau saya kemudian tadi balik ya, tadi mungkin tergantung tekniknya tadi ya, bertanya kepada audiens itu juga mungkin juga salah satu bentuk dari
ice breaking juga. Dari mana tadi sampai ke sini ya, sampaikan Pak David tadi. Insya Allah semua mengalami, ya, memang harus tanya kepada audien. Tapi repotnya audiennya podo gak ngerti, repot nanti. Kan jawab. Tapi nggak menarik itu materi kita sama. Tidak ada yang diingat berarti. Berarti harus banyak sama-sama belajar kembali untuk mempertajam materi-materi kita. Baik, insya Allah karena waktu ya sudah jam 11. Tidak ada Pak Juli, tidak ada lagi ya yang present, tidak dijumpai lagi. Ampun ya, baik. Moga Pak Jabir untuk menyampaikan closing statement atau quote ya sebelum kita akhiri acara kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya rahmatillah Allah, ada ungkapan hadis yang terkenal dan menurut saya itu penting. Jadi ar-rajulu ya, seseorang itu ala dinu khalili, tergantung kepada temannya, tergantung kepada agama temannya, tergantung kepada kebiasaan temannya, tergantung kepada keahlian temannya. Ya, jadi kalau kita ingin soleh, maka kita harus bikin komunitas bersama orang-orang soleh. Bukan kita mendefinisikan kita ini orang paling soleh, enggak. Kalau kita ingin bisa mempunyai kemampuan ceramah atau pidato yang lancar, baik, mari kita bikin komunitas orang-orang yang ingin belajar bisa ceramah baik. Ya. Jadi kalau kita ingin jadi soleh, lalu kemudian komunitasnya komunitas gowes saja yang setiap hari gowes berkilo-kilo, ya sudah habis waktu untuk gowes, nggak jadi soleh kita. Nah, jadi gitu. Sama seperti itu juga kalau kita ingin menjadi orang yang ahli dalam hal misalnya hafal Quran, ya cari bikin komunitas penghafal Quran. Nah, dengan komunitas-komunitas itu insya Allah kita akan bisa ya secara langsung atau tidak langsung melakukan upgrade, ya, mengupgrade diri kita, ya. Tapi kalau kita bergaulnya kepada orang yang salah, bukan terjadi upgrade malah downgrade. Malah downgrade diri kita. Yang pengen soleh jadi nggak soleh, yang pengen ahli ceramah jadi ahli menyanyi, repot itu nanti gitu ya. Nah, monggo oleh karenanya bagus kalau nanti ada follow up ya, yang kemudian kita bangun aja komunitas, kalau perlu sampai bikin sebuah kumpulan ya tentang penceramaan. Nanti di kumpulan ini kita bagi-bagi, oh Pak Ananto ahli apa, ini ahli ngomong kesehatan, ini ahli ngomong apa ya, nanti kita bisa berbagi manfaat itu kepada orang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya, atas berbaginya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.